para jamaah, ma'asyiral muslimin, ikhwan, akhwat, ashab, ahbab, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat dimanapun berada, rahimakumullah, wa baraka lana wa lakum wa li jami'i ma manna bihi alaina wa alaikum. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah atas segenap karunia-Nya, segenap kebaikan-kebaikannya yang tak terhingga, yang tiada henti, baik yang kita ingat maupun yang tidak kita ingat, baik anugerah yang awal dari pertama kita diciptakan sebagai ruh, diurus oleh Allah, disediakan segala fasilitasnya, sarana prasarananya, disediakan alamnya yang sekarang kita tidak ingat. Di saat hidup kita hanya ruh saja tanpa jasad di alam ruh, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jasad kita di dalam rahim ibu kita, kita juga nggak ingat sekarang ini. Allah ciptakan fasilitas rahimnya, tempatnya itu, alamnya, sarana prasarananya, seluruh malaikat yang mengurusnya. Kita diciptakan dari sperma yang hina, yang menjijikan, yang bau, yang kotor, tidak bernyawa. Allah bentuk dengan sebaik-baiknya bentuk. Dengan wujud insan, manusia, yang Allah bedakan dengan wujud makhluk-makhluknya yang lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ruh kepada jasad yang sudah terbentuk dengan bentuk manusia di dalam rahim. Begitu 4 bulan usia jasad kita di dalam rahim, Allah perintahkan kepada malaikat tim khusus untuk mengurus urusan memasukkan ruh. Dan di saat itu pula Allah instruksikan kepada malaikat tim pencatat, yakni pencatat takdir kita, takdir manusia selama hidup di dunia ini sampai matinya.
sampai nasibnya di alam kuburnya, sampai nasibnya ketika bangkit dari alam kubur, sampai ujung nasibnya ahli surga atau ahli neraka. Apakah kita termasuk golongan yang selamat atau celaka? Ini malaikat tim pencatat ini di waktu malaikat tim ahli memasukkan ruh, di saat itulah dicatat oleh malaikat tim pencatat takdir yang kita tidak tahu. Maka para ulama-ulama dan orang-orang soleh memberikan contoh kepada kita, kalau bayi memasuki usia 4 bulan di dalam rahim itu, seyogyanya berdoa kepada Allah, meminta agar takdirnya baik, kan? Sebelum takdir dituliskan, sebelum pas 40 atau sebelum pas 4 bulan. 4 bulan itu berapa hari? 120 hari. Kira-kira kurang beberapa hari. Suka ada kumpulan berjamaah berdoa, meminta kepada Allah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW memberitahu kepada kita tentang pentingnya berdoa dan tentang bahwa permohonan kita sebagai makhluk Allah kepada Allah akan diterima oleh Allah dan akan diijabah oleh Allah. Allah menyatakan dalam beberapa ayat, termasuk firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uuni astajib lakum. Harus berdoa kalian kepadaku, maka pasti aku, yakni kami Allah, mengijabah doa kalian. Allah menjamin akan mengijabah doa kita kalau kita mau berdoa kepada Allah. Falyastajibu li, firman Allah, falyastajibu li. Hendaknya kita ini sebagai hambanya selalu memohon diijabah oleh Allah. Mohon diijabah olehku, ya. Meminta agar diijabah sama kami, ya. Wal yu'minu bi, dan seyoganya kalau berdoa itu harus penuh keimanan, kepercayaan, keyakinan, yakin bahwa Allah Ta'ala maha kuasa atas segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yakin bahwa Allah Ta'ala mendengar, mengetahui segala suatu zahir dan batin kita. Yakin bahwa Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan doa kita. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh lemah di dalam jiwa kita kalau berdoa itu. Apakah Allah ini akan mengabulkan ya atau enggak? Apakah Allah ini? Nah, enggak boleh. Apalagi suudzon, buruk sangka kepada Allah, yang nista menganggap Allah tidak akan
berkuasa untuk mengabulkan permintaan saya karena permintaan saya terlalu banyak. Ini buruk sangka yang fatal karena merusak iman. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka dibuktikan oleh Allah melalui pengabulan Allah terhadap doa rasul-rasulnya, nabi-nabinya, lahirlah mukjizat. Dan melalui doa-doa wali-walinya lahirlah karomah. Melalui doa-doa hamba-hambanya yang soleh lahirlah ma'unah. Itu semua adalah perwujudan, pembuktian bahwa iya, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala mengabulkan, hingga perkara yang khawarik lil adah, yang membedah adat, yang tidak biasa, yang manusia tidak mungkin mampu mewujudkannya, bagi Allah tidak ada susahnya. Itulah karomah, itulah ma'unah, itulah mukjizat. Ini mukjizat ini sengaja diwujudkan oleh Allah, karomah diwujudkan oleh Allah, mukjizat kepada para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, karomah kepada para wali-walinya, ma'unah kepada hamba-hambanya yang soleh. Dibuktikan agar semua manusia yang beriman kepada Allah yakin kepada Allah. Tuh lihat tuh, permintaan para rasul di luar kemampuan manusia di muka bumi ini. Tuh lihat permintaan para wali, orang-orang soleh di luar kemampuan manusiawi. Tapi buktikan, ya, kita semua melihatnya, kita semua mendengarnya. Bagaimana karomah-karomahnya para wali, kan? Bagaimana mukjizat-mukjizatnya para nabi, bagaimana ma'unat-ma'unatnya para sholihin, di mana kita dan semua manusia tidak mungkin mampu mewujudkan hal itu, tapi oleh Allah diwujudkan dengan wasilah doanya mereka. Padahal ini tidak mungkin menurut adat kemampuan manusiawi, tidak mungkin ini terjadi. Tapi yang tidak mungkin itu ternyata gampang saja terjadi. Macam-macam karomah, macam-macam mukjizat, menghidupkan orang yang sudah mati, kan? Coba Nabi Musa alaihissalatu wassalam membelah lautan, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kalau bepergian naik permadani dibawa oleh angin, kan? Berbicara dengan binatang, mengetahui bahasa-bahasa binatang, bahkan menjadi hakim yang menentukan, kan, putusan-putusan hukum bukan cuma bagi manusia tapi juga bagi bangsa jin, bagi bangsa setan, bagi binatang sekalipun. Ada mahkamah pengadilan manusia, ada mahkamah pengadilan
jin, ada mahkamah pengadilan setan, ada mahkamah pengadilan binatang. Jadi binatang juga ngadu sama Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ini kan di luar kemampuan manusia. Ya. Para nabi bisa interaksi dengan malaikat, dengan jin, ya, dengan setan, dengan iblis, dengan arwah. Masya Allah. Para nabi bisa masuk ke alam lain. Bayangkan. Sampai ke langit. Dan hatta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi Mi'raj. Masya Allah. Para nabi dikasih oleh Allah, diijabah oleh Allah permintaannya untuk mengerjakan pekerjaan yang begitu membutuhkan waktu yang sangat panjang dengan waktu yang sangat pendek sekali. Perjalanan yang sangat jauh dengan waktu yang sangat singkat sekali. Ternyata para wali juga sama begitu. Ya. Kita mendengar bagaimana karomah para wali. Mama Eyang Cibabat, Eyang Raden Muhammad Kurdi radhiyallahu taala anhu, guru ayahanda, guru para ulama di zamannya, beliau membaca Quran dengan tartil hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Tartil bacaannya. Ada yang lebih singkat daripada beliau. Kan? Ada yang membaca Quran antara maghrib dan isya sampai ratusan khataman dengan tartil bacaannya. Kan ini suatu hal yang tidak mungkin. Tapi yang tidak mungkin itu menurut kemampuan manusiawi yang biasa. Menurut Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Diwujudkan oleh Allah. Kan? Agar semua hamba-hambanya yang beriman yakin. Kita tinggal melihat para rasul, Tuhan kita dan Tuhan para rasul itu juga. Tuhan kita dan Tuhan para wali itu juga. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Man Rabbul Anbiya wal Mursalin? Siapa Tuhannya para nabi dan para rasul? Jawab, Allah. Man Rabbul Awliya was Salihin? Siapa Tuhannya para wali dan para salihin? Allah. Man Rabbul Mu'minina wal Mu'minat? Tuhannya mukminin mukminat siapa? Allah. Man Rabbul Khalaiqi ajma'in? Siapa Tuhannya seluruh makhluk? Allah. Maka kalau keyakinan kita ini lemah, seyogianya kita harus selalu melihat kepada para rasul, melihat kepada para wali, melihat kepada orang-orang soleh. Di sini pentingnya kita mendengar manakibnya beliau-beliau. Di sini pentingnya kita mengingat manakibnya beliau-beliau. Apa manakib? Manakib itu adalah keistimewaan-keistimewaan.
di dalam hidup beliau-beliau. Di sini pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah. Agar apa? Agar hati kita juga bisa yakin seperti mereka, sehingga kita juga bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka, agar dikabul doa-doa kita. Dan senjatanya, ingat, kunci kesuksesannya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah adalah berdoa kepada Allah. Maka berdoa kepada Allah ini harus menjadi amalan yang dilakukan oleh setiap mukmin dalam setiap nafasnya. Bukan hanya setiap kita ba'da sholat fardu atau setiap kita tahajud, kan? Bukan berdoa itu, tapi di setiap nafas. Karena dengan seringnya berdoa itu merupakan pengakuan dan kesadaran kita bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Ingat, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Tidak tahu apa-apa kecuali dikasih tahu oleh Allah. Tidak punya apa-apa kecuali diberi oleh Allah. Yang menakdirkan dengan takdir yang baik Allah. Yang menakdirkan dengan takdir buruk Allah. Apakah kita mau takdir kita saat ini, 1 detik setelah ini, 1 menit setelah ini buruk bagi kita? Lah, tidak mau. Kalau tidak mau, harus setiap nafas kita meminta kepada Allah. Karena setiap detik dan menit boleh jadi takdir buruk yang Allah berikan kepada kita.